harus ada suatu, bahas. ya mereka harus angkat sesuatu. Maksudnya itu kayak titik kayak kemarin menetapkan apa namanya benua sebagai kawasan suci. Nah itu kan penting ya. Iya. So, bagaimana caranya untuk menyambung sama mereka Ngelobi soal banjar isu itu ya? ini? Sebenarnya sih yang aku nggak terlalu paham itu. Aku gara-gara mendengar kemarin ini dia yang ngobrol tentang ini, jadi aku pikir ini menarik juga. Mungkin kita harus involve dia. Which is dia sebenarnya sudah punya proyek yang menjadikan Tukat Oos dan Tukat Petanu sebagai demplot. Oh, demplot. Apa namanya, bukan demplot. Sudah dinyatakan itu ya. Prototype. Tukat Petanu dan Tukat satu lagi apa? Yes. Yang dia mencalonkan gitu ya? Yang dia pakai bisa nggak ya pakai 2 daerah sungai ini dulu, desa-desa. Kalau ini bisa jalan. Bisa 2 desa itu dipilih? Nggak tahu. Nilai historis mungkin. Petanu kan The rivers. nilai historisnya kan tinggi. Yos is, the source of the penciptaan of all the great temples of Bali, the whole matrix of Bali. Kalau Tukat Petanu, sumber cerita Galungan Kuningan itu cerita Maya dan Nawa dari sinilah. Ini Ganges of Bali deh. Iya. Maksudnya ini kan kerajaan Bali tua di sini kan. Sebelum invasi Majapahit. Tadi ada ide, nggak tahu bisa nak kita bikin sebuah animasi cerita Maya dan Nawa, sumber sungai ini. Jadi biar publik lebih jauh dari masyarakat Bali bisa juga paham soal sumber sucinya sungai ini. Bagaimana menurutmu? Ya, itu harus diangkat. Masyarakat tuh harus menganggap bahwa ini matter. Ya. This thing is matter. This thing is sacred. Ya. Ini suci, tidak boleh diutak-atik. Kalau diutak-atik ini ada sanksi adat. Publik sepakat untuk itu dulu. But how do we deal with this in the context that the chief guy is kepala adat? Tapi It's kan like dia cuma nak kepala nyambung adatnya jadinya. Sumampan, kan? Cuma Sumampan ada kan? Tapi ini Yeah, but still. Petanu, ya, biar Tapi tahu. petani semua. Kalau tadi aku nggak mau ngomong terlalu negatif karena kesannya mau kayak brainstorming positif. Cuma sejujurnya kalau menggembar-gembarkan sesuatu internasional, aku pikir itu fungsinya hanya satu, kalau mau penggalian dana. Karena kemarin aja yang kayak Torat-Pas Kresek sampai ke TED Talks internasional dan heboh sekali, dan itu nggak ngaruh ke peraturan sampah di Bali sama sekali. Akhirnya ada peraturan bayar pas kresek, tapi itu dari pusat bukan dari Balinya. Jadi aku nggak lihat banyak benefit, tapi kalau Bali ada kemungkinan kekuatannya. Tapi misalnya berhubungan dengan like bad press for tourism kayak gitu-gitu gimana? Pas kresek udah serius bad press. Waktu itu masuk Times, masuk Huffington Post, Ya, sangat Kelly mengkritik Slater. Bali. Yang Kelly Slater, surfer terkenal, sempat kritik soal sampah. kayak surfing in hell. Ya, tetap aja tidak ada perubahan dari pemerintah. Yang But the mereka thing lakukan, that's mereka interesting, menurutku sebagai ada kaki di 2 sisi. Dari sisi internasional, menariknya ini benar-benar ilegal. Ya. Jadi ini benar-benar sumber korupsi. Iya. Jadi kalau mau tahu ada nak korupsi di Bali, ya ada loh. Dan buktinya ini. Dan buktinya grafik sekali lah kalau kita lihat misalnya drone footage kerusakan yang terjadi, it's like heboh benar. Jadi maybe the international audience would like bisa ditangkap berdasar itu. Yes, no? Bisa ditangkap, tapi sana yang ditangkap perubahan apa yang diharapkan itu maksudku. Kalau yang isu sampah itu kan sudah ketangkap, mereka udah masuk media besar. Kalau Bali polusi sampai keluar berita hanya aman berenang di Pantai Kuta 30 menit, lebih dari itu toksik. Oh my God. Itu udah pernah keluar beritanya. Tapi tidak ada perubahan signifikan dari pemerintah. Kalau- Yang mereka lakukan, adakan press conference, umumkan Bali Clean and Green, tapi tak ada bukti nyata Bali nothing Clean and real. Green, like, Dan mungkin, kalau ya. mereka campaign itu sempat melaksanakan kayak petisi yang sempat. berapa orang yang tanda Waktu tangan? itu mereka bilang, jadi yang berhasil itu kampanye Bye Bye Plastic Bag Bali. Mereka targetnya mendapatkan 1 juta tanda tangan mungkin, atau Wow. 100.000, mungkin 100.000, mungkin tidak 1 juta. Dan kalau mereka bisa, jadi sebelum petisi udah dimulai, mereka sempat bertemu dengan Gubernur Bali. Dia bilang kalau bisa dapat
mungkin 100.000 tanda tangan, saya bikinkan peraturan undang-undang tas kresek. Jadi dia kayak memberi mereka cobaan. Itu agak lame menurutku. Udah tahu plastik jelek, larang aja, ngapain sih? Petisi gini-gini lagi. Anyway, mereka berjuang nyari petisi sebelum mencapai 100.000. Sudah ada undang-undang dari nasional dan grup ini menyatakan, wah kita berhasil gitu. Padahal aku lihat apanya yang berhasil, nggak ada berhasil gitu. Ya jadi dalam hal itu keberhasilannya adalah pernah ketemu gubernur aja, membahas ini dengan gubernur langsung. Itu aja. Tapi kalau perubahan itu tidak ada dari Bali, itu dari pusat, dan itu pun hanya diterapkan bayar 200 rupiah yang paling murah. Kalau Kalimantan ada kota yang bayar 5.000 loh untuk tas kresek, tapi Bali memilih yang paling murah. Pilihannya 200 rupiah sampai 5.000. Bali memilih yang paling murah. It's so stupid. Dan itu hanya untuk swalayan, pasar belum, tradisional belum, jadi ya belum ada perubahan signifikan. So menurut kalian solusi ini miningnya di Tukat Petanu itu pokoknya dari adat doang, tidak ada jalur yang lain. Like bagaimana kita pengaruh gubernur, Polda dan BLH, especially Polda actually. Bila Polda do their job, ini selesai. The thing with the plastic, Cody. Exposure sedikit, Yeah. apa maksudnya perlu semua pihak punya role-nya. Jadi Because ada that's the thing, like the plastic is tidak illegal. So in a way, it's a more difficult campaign, right? Yeah. Because you have to like have behavioral change segala macam. Kalau mining ini ilegal loh. ya. Nah ini harus tapi kan ini tidak publik tidak banyak yang tahu kan. Ya. Saya tidak banyak yang tahu ini boleh apa enggak gitu. Yang jelas memang harus campaign pada publik bahwa ini secara hukum ilegal. Habis itu secara adat ini mengotori kesucian. Ya. Dan semua masyarakat sepakat. Jadi ada kayak sanksi di masyarakat kalau kamu melakukan mining, kamu bikin dosa, kamu bikin kejahatan. Harus masyarakat sepakat dan percaya diri, setuju semuanya bahwa ini adalah tindakan melawan hukum, jahat, melanggar adat, sehingga pelakunya kalau dia ditahan atau terjadi konflik, dia sudah tahu bahwa dia dalam posisi salah. Karena masyarakat kamu yang salah. Jadinya. Polisi juga begitu masyarakat sudah ada publik, kalau dia membela itu dia tahu dia dalam posisi salah. Sekarang kan kalau ditanya ke random orang, bagaimana menurutmu pertambangan di gitu? Aku nggak tahu itu boleh apa enggak. Antara nggak tahu atau mikir mungkin ini oke saja. Oke aja. Apa bedanya dengan panen? Udah dari dulu kita paras apa namanya? Tradisional. Iya, cari secara tradisional. Cuma bedanya ini kan sudah melibatkan alat-alat mesin-mesin. Dan tujuan batu-batu ini bukan untuk pura-pura, ini untuk landscape, villa, cladding, segala untuk macam. mining, untuk mass production. Mass production industrial. Iya. Yeah. Dan ini memang sepakat masyarakat harus melihat ini seperti misalnya kayak Teluk Benoa sekarang. Teluk Benoa kalau pembangunan gitu semua udah sepakat. Wah, itu udah salah gitu. Begitu kita ngelawan masyarakat, pokoknya ke who win people's heart kayak film Gladiator. Siapa yang memenangkan hati penonton, audience, dia yang memenangkan kasus. Tapi kalau isu korupsi sih bagus angle-nya, karena bagaimana mendapatkan ini sebagai isu yang relevan pada banyak orang. Iya, Karena maksudnya tidak terpengaruh isi luas, korupsi, tapi isi ilegal udah ada. Itu udah jelas. Itu harus disampaikan kepada publik bahwa ini adalah ilegal. Dan bisa berjalan terus karena korupsi. Karena korupsi, ya. Pokoknya sepakat gitu. Nah, habis yang kedua, bahwa ini adalah tindakan yang melanggar kesucian, awik kesucian. Dan mencuri, aset cucu. Ya? Iya. So korupsi yang berjalan sekarang menghasilkan lahan-lahan yang benar-benar tidak boleh dihilangkan. Ini hilang lahannya. Iya. Setelah pengalian, gone forever gitu. Iya. Jadi it's like stealing the heritage of the grandchildren gitu. It's like really interesting. Ya mungkin data yang perlu kita angkat itu adalah, aku kan belum begitu tahu data ini. Tindakan mining ini apa aja polusinya dan dampak kerusakannya apa aja. Itu yang harus kita lumayan angkat. sayang. Sampai
2.000 hektar sawah kekeringan dan tidak produktif lagi karena mining. Iya, itu Karena yang mereka harus perlu tumbus diangkat apa? biar publik tahu. Ya ada di koran terus masuk. Iya. But it's like ya ini dulu akhir tahun lalu peraturannya shifting dari bupati sampai provinsi. Dan setelah itu Polsek mulai gerak. Banyak orang tertangkap, 12 atau lebih kalau nak salah. Dan selama beberapa minggu ya diam, sepi. Batu-batu parasnya juga apa namanya? Disita. Dan ya kayaknya udah berakhir karena yang in charge bukan Satpol PP lagi, sekarang yang in charge Polsek. Tapi beberapa minggu kemudian mulai lagi makin ramai malah. Kita bingung kok bisa. Ternyata kita dengar dari kepala Banjar di sini malah dia di salah satu yang ditangkap. Dia sudah ada sistem sekarang kerjasama dengan Polsek per kepala 150 juta kalau mau keluar. Jadi sekarang ini jadi ATM untuk Polsek. That's all. That's the only reason there's mining now. It's because it's an ATM for Polsek Sukawati. That's it. There's no other reason. And that's, bad on top of bad on top of bad. And it's important for people to know, I think. It shouldn't be that easy to destroy Bali. So extreme, like, aduh. Ya? Iya. Tapi Tapi ini sebenarnya duitnya banyak dong kalau dia sampai ratusan juta involve. kita hitung-hitungan kayaknya dari satu arah yang digali, profit kotornya bisa sampai hampir 3M, 2,5M lah. Tapi nak tahu berapa bayar si ini, bayar si itu, nak bisa dapat datanya. Kalau 1M 10%-nya adalah 100 juta, kecil lah. Itu dia. Kalau sampai 3M, 300 juta. Okay Tapi lah, yang masih dapat uang itu sedikit pihak loh. Iya. Ini anunya, Rob. Iya, kalau buruhnya kan cuma 100.000 per hari. Nggak sampai malah. Well, mungkin yang potong ya, tapi yang angkut nggak sampai. 80.000 pengayah tukang pembantu tukang ya. Itu masih bagus untuk desa-desa sebenarnya. Itu yang susah. Jadi pemasukannya banyak orang. Ini datanya, Rob. Uh. Goodness. Ini duduk aja. Oh. Data dari Beli Gede ya, yang cari ya, Ya, yang kumpul. langsung wawancara lapangan ini. Ini kuenya yang dibagi-bagi. Yang hijau siapa dapat? Pemilik ya. Yang hijau mining owner, maksudnya yang 1%. invest untuk, dan itu perorangan. Kalau 1M berarti dia 610 juta. Ya, ini data detailnya. So yeah, they're getting that much from a mine. 1,8 lah. Dari Berapa? satu are. Ya, Satu hari untuk berapa bulan ya? 4 bulan. 4 bulan.